Ini jelas pintu neraka. Namun ketika petugas tiket neraka memindai pria itu, komputer menunjukkan bahwa ia berasal dari surga. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia menjelaskan bahwa ia melihat semua orang menuju ke sini, jadi ia mengikutinya. Meskipun petugas bingung, ia tetap menunjuk ke gerbang surga dan berkata kesanalah ia harus pergi. Mengikuti instruksi petugas, pria itu perlahan berjalan menuju gerbang. Di bawah tatapan para penjahat, pria itu dengan tenang membuka gerbang dan dengan bahagia memasuki surga. Para penjahat yang menyaksikan ini berlari panik menuju gerbang. Namun saat gerbang itu terbuka, lautan api muncul di luar. Sebelum para penjahat sempat bereaksi, mereka jatuh ke dalamnya. Ternyata gerbang surga secara otomatis mengidentifikasi dosa-dosa yang dilakukan manusia semasa hidup mereka. Setiap orang jahat yang memaksa masuk akan langsung dikirim ke neraka. Kemudian di bawah arahan petugas, mereka mulai berbaris lagi. Yang pertama diadili adalah 3 anak laki-laki yang tampaknya tidak bersalah. Di bawah pemindai, kejahatan mereka dengan cepat terungkap. Neraka ini khusus digunakan untuk menghukum mereka yang melakukan kejahatan saat mabuk. Perbuatan yang dilakukan saat mabuk seperti ini seperti berjalan di atas tali. Jika berhasil melewatinya, mereka akan selamat. Tapi jika tidak sengaja jatuh dari tebing, mereka akan merasakan panasnya api neraka. Tanpa diduga, di saat menjelang ajalnya, anak laki-laki itu terus membantah, mengaku bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Pelaku utamanya adalah anak laki-laki di sebelahnya, dan hal itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ini menunjukkan betapa rapuhnya persahabatan antara manusia ketika dihadapkan pada hidup dan mati. Mendengarkan yang lain, setelah tuduhan yang tak ada habisnya, hakim yang tidak mau terlibat dalam diskusi lebih lanjut langsung mendorong mereka bertiga hingga jatuh. Seorang ahli berusia 80 tahun yakin ia tidak melakukan pembunuhan apapun, namun sistem tetap mendeteksinya sebagai pembunuh. Ternyata pria tua itu adalah penipu ulung. Meskipun ia tidak membunuh siapapun secara langsung, ia tetap menyebabkan kematian ratusan orang secara tidak langsung, menghancurkan keluarga yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, pria tua ini setiap sentimeter lidahnya akan dipotong untuk setiap orang yang terluka. Maka pria tua itu akan dipotong sebanyak 98 kali. Kemudian sepasang suami istri mendekat. Pria itu bertaruh mereka pasti datang ke neraka karena kesalahan. Namun penjaga itu memberitahunya bahwa bagaimanapun juga keduanya telah melakukan hal yang tidak etis dan mereka pasti akan dikirim ke neraka. Mereka pikir selama mereka saling mencintai semuanya akan baik-baik saja. Namun detik berikutnya duri-duri yang tak terhitung jumlahnya muncul dan hati mereka tiba-tiba berubah saling menjatuhkan agar tetap selamat. Ternyata mereka tidak setia dan tak ada ampunan bagi orang seperti itu. Saat pemindai mencapai orang berikutnya, penjaga gerbang tiba-tiba merasa mual. Ternyata pria yang tampak menyedihkan ini diam-diam terlibat dalam pelecehan anak. Penjaga tanpa ampun melemparkannya langsung ke neraka beku, tempat yang paling mengerikan di neraka. Sejak zaman kuno, hanya penjahat paling kejam yang pernah sampai di sini. Mereka menanggung penyiksaan mengerikan yang lebih buruk dari kematian, tanpa harapan untuk terlahir kembali selamanya. Kemudian sepasang suami istri mendekati pemindai dengan cemas, memberitahu penjaga gerbang bahwa mereka telah kehilangan anak mereka. Meskipun tampak menyedihkan, hasil pemindai tetap menunjukkan ke arah neraka. Mereka tidak pernah menyangka hal seperti itu. Bahkan ketika mereka akan dilempar ke dalam penggorengan, mereka masih mati-matian mencari anak mereka. Hakim hanya bisa mengatakan bahwa anak itu hidup dengan baik sendirian, tapi pria itu menolak untuk menyerah dan berharap hakim akan memberikan keringanan hukuman. Hakim tidak punya pilihan selain mengeluarkan tablet dan memutar kata-kata terakhir anak itu. Kemudian 2 orang lanjut usia